Konflik antara Iran dan Amerika Serikat kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Jika sebelumnya perang terbatas pada serangan udara dan sekutunya di kawasan Teluk, apakah ini tanda bahwa perang regional benar-benar telah dimulai? Ataukah ini hanya tekanan strategis sebelum negosiasi benar-benar dilakukan? Kali ini kita akan membahas secara mendalam. Target apa saja yang diserang? Seberapa besar kemampuan militer Iran? Bagaimana respons Amerika? Dan yang paling penting, apakah konflik ini bisa meluas menjadi perang besar di Timur Tengah? Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Iran meluncurkan serangan drone dan rudal jarak menengah ke beberapa lokasi strategis di kawasan Teluk. Target yang disebutkan antara lain, pangkalan militer Amerika di wilayah regional, fasilitas logistik, area yang diduga menjadi titik koordinasi operasi militer. Serangan ini disebut sebagai respons langsung terhadap operasi militer sebelumnya yang dilakukan Amerika dan sekutunya terhadap fasilitas strategis Iran. Iran menyatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk pertahanan diri dan pembalasan atas apa yang mereka anggap sebagai agresi terbuka. Sementara itu, Washington menyebut langkah Iran sebagai eskalasi serius yang dapat membahayakan stabilitas kawasan. Situasi ini menandai perubahan besar. Konflik kini tidak lagi terbatas pada satu wilayah, tetapi berpotensi menyentuh banyak negara di Timur Tengah. Untuk memahami eskalasi ini, kita perlu melihat kemampuan militer Iran. Iran dikenal memiliki armada drone tempur dalam jumlah besar, rudal balistik jarak menengah, dan jaringan milisi proksi di berbagai negara. Berbeda dengan Amerika yang unggul dalam kekuatan udara dan kapal induk, Iran mengandalkan strategi asimetris. Artinya, Iran tidak harus menang secara konvensional. Mereka cukup membuat biaya perang menjadi sangat mahal bagi Amerika. Strategi ini sering disebut sebagai deterrence through escalation, meningkatkan tekanan agar lawan berpikir ulang. Selain kekuatan langsung, Iran juga memiliki pengaruh melalui kelompok sekutu di kawasan, termasuk di Lebanon, Irak, dan Suriah. Jika jaringan ini diaktifkan penuh, maka konflik bisa menyebar cepat. Serangan terhadap kepentingan Amerika di kawasan Teluk membawa dampak langsung pada stabilitas regional. Negara-negara Teluk kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka memiliki kerjasama keamanan dengan Amerika. Di sisi lain mereka tidak ingin wilayahnya menjadi medan perang. Kekhawatiran terbesar adalah jika jalur energi terganggu, terutama di sekitar Selat Hormuz. Selat ini adalah jalur vital bagi distribusi minyak dunia. Gangguan kecil saja dapat memicu lonjakan harga energi global. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah tetapi juga di Asia, Eropa, bahkan Indonesia. Jika harga minyak melonjak, inflasi meningkat, nilai tukar terpengaruh, biaya logistik naik. Inilah mengapa konflik ini bukan hanya isu geopolitik, tetapi juga isu ekonomi global. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa mereka akan melindungi seluruh personil dan kepentingannya di kawasan. Washington menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan perang besar, tetapi siap merespon setiap serangan. Pilihan Amerika saat ini berada di persimpangan, membalas secara terbatas untuk menjaga wibawa kekuasaan, melakukan eskalasi besar untuk melemahkan kemampuan Iran, atau membuka jalur diplomasi melalui mediator regional. Namun setiap pilihan memiliki resiko. Balasan kecil bisa dianggap lemah, balasan besar bisa memicu perang regional. Diplomasi bisa ditafsirkan sebagai kompromi. Inilah dilema klasik dalam konflik besar. Jika eskalasi terus berlanjut, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Aktivasi penuh milisi pro-Iran di berbagai negara, gangguan serius di jalur energi global, keterlibatan kekuatan besar lain dalam konflik, perang regional yang melibatkan lebih dari dua negara. Namun ada juga kemungkinan bahwa kedua pihak hanya sedang menunjukkan kekuatan untuk memperkuat posisi tawar sebelum negosiasi. Dalam geopolitik, tekanan seringkali menjadi alat diplomasi. Serangan balasan Iran terhadap target Amerika di kawasan Teluk menandai babak baru dalam konflik ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan terus meningkat, tetapi seberapa jauh peningkatan itu akan dibawa. Apakah ini awal perang regional besar, atau justru langkah terakhir sebelum meja perdagangan? Dunia kini semakin bergejolak, akankah perang dunia ketiga akan dimulai? Karena satu kesalahan perhitungan saja bisa mengubah ketegangan menjadi perang terbuka.